It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat serta kasih sayangnya kita masih bisa berkumpul di sini serta diberikan kesehatan. Salawat serta salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, pernahkah kalian merasa 24 jam sehari itu terasa kurang? Rasanya baru saja bangun tidur, tiba-tiba sudah malam. Sementara pekerjaan atau tugas menumpuk tiada habisnya. Ada yang masih belum dikerjakan, ada yang dikerjakan baru setengah-setengah, bahkan ada yang terlupakan begitu saja. Nah, kondisi inilah yang sering terjadi ketika kita kurang mampu mengatur waktu dengan baik. Hari ini, izinkan saya berbagi tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tetapi sering kita remehkan, yaitu cara memanajemen waktu dengan baik. Mengatur waktu bukan hanya soal menulis jadwal di kertas atau aplikasi di HP, tetapi juga soal disiplin, kebiasaan, dan cara kita memandang hidup. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu menentukan prioritas. Teman-teman, hal yang pertama yang dalam manajemen waktu adalah menentukan prioritas. Seringkali kita sibuk seharian tetapi tidak benar-benar produktif. Kita sibuk scroll media sosial, sibuk ngobrol yang tidak jelas, sibuk dengan hal-hal kecil, tetapi tugas utama malah terbengkalai. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan tugas membuat makalah yang harus dikumpulkan 3 hari lagi. Namun, karena lebih mementingkan bermain game ataupun scroll media sosial, akhirnya tugas itu dikerjakan semalam sebelum waktu pengumpulan. Hasilnya tentu saja kurang maksimal dan membuat stres. Padahal jika sejak awal ia memprioritaskan tugas tersebut, ia bisa mengerjakan tugas dengan santai, hasilnya pun lebih baik. Jadi, menentukan prioritas artinya kita belajar memilih mana yang penting, mana yang mendesak, dan mana yang bisa ditunda. Dengan begitu, kita tidak terjebak pada kesibukan yang semu, tetapi benar-benar mengerjakan hal yang berdampak. Setelah itu, kita tahu mana yang prioritas. Hal yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah menentukan perencanaan atau jadwal. Teman-teman, waktu adalah aset paling berharga. Setiap orang diberi jatah waktu sebanyak 24 jam sehari. Perbedaannya adalah bagaimana kita mengelolanya. Orang yang sukses biasanya memiliki perencanaan yang jelas. Mereka tahu kapan harus belajar, kapan harus bekerja, kapan harus beristirahat, bahkan kapan harus bersenang-senang. Namun, membuat jadwal saja tidak cukup, karena pada kenyataannya, godaan untuk menunda pekerjaan itu sangat besar. Nah, poin yang terakhir yang akan saya bahas adalah melawan kebiasaan menunda-nunda. Nah, teman-teman, inilah musuh terbesar dalam memanajemen waktu, yaitu menunda-nunda pekerjaan. Seringkali kita berkata, nanti ajalah. Padahal waktu berjalan terus. Akhirnya pekerjaan menumpuk dan kita sendiri yang kewalahan. Kebiasaan menunda bisa diatasi dengan trik sederhana, yaitu aturan 5 menit. Jika ada pekerjaan kecil yang tidak bisa dilakukan dalam waktu kurang dari 5 menit, kerjakan segera. Misalnya, membalas pesan penting, menyapu kamar,
ataupun mencatat ide. Selain itu, biasakan memulai tugas dari hal yang paling sulit karena biasanya itulah yang paling sering ditunda. Dengan melatih diri untuk tidak menunda, kita akan merasa lebih ringan, pekerjaan selesai tepat waktu dan hidup terasa lebih teratur. Teman-teman sekalian, mari kita ringkas kembali apa yang sudah kita bahas tadi. Dalam manajemen waktu ada 3 hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, menentukan prioritas agar kita tidak sibuk pada hal yang tidak penting. Yang kedua, membuat perencanaan dan jadwal agar hidup lebih terarah. Dan yang ketiga, melawan kebiasaan menunda-nunda yang sering jadi penghambat produktivitas. Waktu adalah amanah yang tidak bisa diulang. Detik yang lewat tidak akan kembali, karena itu mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bermanfaat. Mulailah hari ini bukan besok, karena besok belum tentu milik kita. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.